103 Radio Solopos, Beyond Information. Sobat Solopos, selamat sore. Saya Nur Atmaja. Kali ini mengawal Sobat Solopos dalam Bincang Sore Gizi bersama dengan Persagi. Untuk edisi hari ini, Sobat Solopos, kita akan ngobrolin soal bahaya obesitas pada anak. Dan saya sudah bersama dengan narasumber saya yang cantik hari ini dari Persagi. Ada Mbak Yuri Nasrifah, Sarjana Gizi. Waduh, apa kabar Mbak Nasrifah? Mbak Yuri ya? Iya. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore hari ini kita akan ngobrol bahaya obesitas pada anak nih Mbak. Karena kita tahu sendiri bahwa yang namanya orang tua, kalau ngelihat anak yang cabi, yang gempal, yang gemoy itu kayaknya gemes gitu. Dan stereotipnya banyak orang yang ya udah kalau misalkan anaknya gemoy itu berarti orang tuanya sukses ngasih gizinya. Nah ini materi yang cukup bagus nih untuk kita kupas hari ini, bahaya obesitas pada anak. Memang ya kalau anak kecil gizinya semua harus disupport gitu ya, tanpa ada batasan dulu gitu ya, apa-apa dimasukin dulu gitu ya. Tapi pasti ada limitnya dong. Boleh dijelasin dulu nih. Oh ya, sebelumnya saya ini dulu ya, kan di Indonesia itu mengalami double burden of malnutrition. Itu kan selain stunting wasting, itu juga kita punya masalah pada obesitas pada anak. Yang satu kurang, yang itu lebihan ya. Keduanya itu dilakukan pencegahan sehingga angka stunting turun dan angka obesitas dapat diturunkan hingga 35% pada tahun 2030 rencananya. Di sini itu obesitas anak usia 5-19 tahun itu meningkat 10 kali lipat dalam 4 dekade di Indonesia, yaitu pada tahun 1975 ke tahun 2016. Berdasarkan data SSGI tahun 2022, obesitas pada anak usia 5-12 tahun yaitu 10,8% itu gemuk dan 9,2%-nya itu obesitas. Artinya 1 dari 5 anak usia 5-12 tahun itu gemuk dan obesitas. Itu karena kurang aktivitas fisik. Terus terdapat 16% anak usia 13-15 tahun gemuk dan obesitas, sementara 16-18 tahun itu 13,5% karena kurang aktivitas. Oke. Nah, ini kan karena ada kurang aktivitas, salah satu yang disampaikan sama Mbak Yuri tadi. Sebenarnya aktivitas pada anak-anak usia berapa tadi? Sampai dengan maksimal 12 tahun ya? Iya. 0 sampai dengan 12 tahun. Iya. Nah ini sebenarnya aktivitas yang katakanlah mungkin 3 tahun pertama kehidupan. Ini aktivitas apa yang harus diberikan kepada anak-anak sekarang ini kan trennya lagi baru di bawah 1 tahun udah disekolahin gitu ya. Sekolah gerak motorik dan lain sebagainya, sensorik dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya untuk latihan gerak atau untuk mungkin dengan asupan gizi yang baik. Tapi kalau geraknya banyak, ini kan berarti memang tersuplai dengan baik dan terserap dengan baik gitu ya. Tapi tadi kalau disampaikan kurang gerak. Padahal kan kalau anak-anak tuh biasanya kan geraknya nggak berhenti ya harusnya. Nah ini kayak gimana nih? Anak ini kurang gerak dan ini normal dan ini kelebihan gerak. Ada nggak sih istilahnya indikator-indikator? Indikasinya apa? Kan kalau sekarang itu biasanya anak kayak nangis, tantrum itu kan dikasih gadget kan, ibunya langsung yang penting diam gitu. Padahal kan seharusnya sebagai ibu itu kan kita harus ajak main kayak ya lari-lari atau menyusun mainan anak gitu. Terus karena kan asupan yang masuk dan keluar itu kalau yang tidak ada aktivitasnya kan berbeda, jadi menumpuk dalam tubuh, walaupun anak itu butuh gizi yang banyak untuk pertumbuhan. Cuman kalau nggak dibarengin sama aktivitas itu juga bisa untuk mengacu ke obesitas. Oke, berarti kan katakanlah misalkan di sosial media kita lihat anak-anak artis yang cukup hits gitu ya. Wah ini ya misalkan ini ada latihan militernya dulu gitu ya. Nah ini berarti memang sebenarnya latihan-latihan kecil seperti ini memang dibutuhkan untuk bayi ya. Iya. Mungkin bisa di copy paste juga masyarakat umum yang
karena memang latihannya nih kan terbuka gitu ya, dibuka untuk semua banyak orang, jadi nggak private amat, jadi kita bisa contoh sebenarnya ya. Oke, makanannya pun asupan pun yang untuk menjaga ataupun variasi makanan yang harus diberikan apa nih untuk anak-anak yang masih kecil supaya tidak obes gitu. Jadi makanannya itu kan tinggi protein juga, terus cukup serat. Kayak saya punya satu pasien itu ibunya datang, dia rajin ke posyandu, BB-nya ideal, tingginya ideal, seusianya. Cuman ibunya mengeluhkan ini gimana ya Mbak biar bisa gendutin gitu. Itu kenapa gitu? Iya, soalnya tetangga saya tuh gemuk, anaknya lucu gitu. Padahal status gizinya atau pertumbuhan gizinya sesuai sama umurnya. Cuman ya omongan-omongan orang gitu kan, kayak oh anak orang kaya pasti gendut-gendut gitu kan, enggak juga. Kita bisa dapat yang kayak tinggi protein itu dari nggak cuman salmon, kayak ikan kembung, telur. Itu juga tinggi ya. Iya. Jadi tapi kan mindset orang pakai salmon gitu, terus orang ini mah nggak mampu gitu, nggak mampu beli salmon, jadi nggak cuman dikasih yang kayak Indomie atau bakso gitu kan. Tapi untuk mie instan sendiri memang kalau kan banyak juga yang orang-orang tua tuh masih membatasi, kalau mie instan jangan deh untuk anak-anak kecil gitu. Ini sebenarnya kalau anak kecil ini boleh makan mie instan tuh sejak usia berapa sih Mbak? Kalau mie instan itu sendiri kan yang ditakutkan bumbunya karena tinggi natrium, sedangkan kebutuhan natrium pada anak kan tidak begitu banyak. Jadi kalau untuk mie sendiri itu nggak apa-apa, cuman dibatasi porsinya sama ditambahkan sayur atau protein hewani. Berarti kalau misalkan orang tua cuma mengambil mie-nya aja tanpa ada bumbunya atau bumbunya dimodifikasi, entah dikasih bawang, entah dikasih irisan sayur mayur, ini masih boleh ya? Masih dibolehkan. Dia masih dibolehkan. Jadi silakan aja nih untuk Sobat Solopos, salah satu misalkan ya anak-anak kadang pengen micin juga gitu ya. Oke. Nah ini ketika anak-anak mengkonsumsi banyak makanan yang protein lah, yang vitamin lah, yang karbohidrat, yang lemak dan lain sebagainya. Nah ini kan ada patokan nggak sih? Oh anak ini masuk obes. Oh anak ini masih normal. Kayak tadi Mbak Yuri kan bilang ada pasiennya yang pengennya anaknya gendut. Padahal sebenarnya dengan komposisi ataupun postur yang sekarang ini anaknya udah normal nih, ideal nih. Dari sisi pertumbuhan dan juga nutrisi yang ada di dalam tubuhnya gitu. Nah ini mungkin anaknya mungkin gempal tapi nggak gendut gitu ya, nggak cabi banget gitu. Nah ini sebenarnya mungkin kalau bayi baru lahir, kalau di KMS-nya ya, KMS-nya kenaikan harus sekian % dari berat bulan sebelumnya itu normal gitu. Nah, ini kalau untuk anak, ini maksimal supaya tidak dikatakan obes atau tidak masuk dalam kategori obes. Ini maksimal berapa persen sih dari, atau maksimal berapa persen dari usianya misalnya? Kalau untuk anak sendiri kita punya perhitungan itu pakai Z-score. Jadi kan selain dia ke posyandu, kan dipantau ahli gizi puskesmas dan bidan puskesmas juga. Terus yang penting Z-score-nya bagus, terus kenaikannya juga nggak terlalu signifikan, gitu, nggak sampai 10 kilo sebulan atau itu. 10 kilo sebulan kayak beli beras dong. Beli beras bulanan dong. Oke, berarti pertumbuhannya kalau misalkan 1 kilo 2 kilo masih oke lah ya satu ini. Tapi harus diimbangi dengan gerakan yang banyak juga nih berarti ya. Kan gerakan itu bisa berat badannya bertambah karena ototnya gitu, bukan lemaknya. Oke, baik. Nah, untuk Sobat Solopos kami masih akan terus menemani Sobat Solopos tentunya dalam bincang gizi bersama dengan Persagi terkait dengan bahaya obesitas pada anak. Nah, kalau Sobat Solopos sekarang ini menjadi salah satu orang tua yang punya anak yang
mungkin merasa aduh kok anak saya kurang cabi, kok nggak selucu anak-anak yang lain gitu ya. Karena ada juga metabolisme anak yang dikasih makan banyak banget juga nggak gemuk-gemuk gitu kan. Nah ini pun juga Sobat Solopas bisa sampaikan di sini, mungkin keresahan ataupun kegalauan Anda, silakan sampaikan di 081 226 103 103. Ya, Sobat Solopas masih dalam bincang sore bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Surakarta. Dan ada saya Nur Atmaja yang masih menemani Sobat Solopos sore hari ini sampai dengan jam 4 sore nanti. Masih ada Mbak Yuri yang siap ngobrol. Kita akan mengupas terkait dengan obesitas pada anak, bahayanya apa aja gitu ya. Lucu-lucu sih memang, cabi bisa dicowel-cowel gitu ya, tapi seperti yang menjadi tema hari ini, apa sih yang menjadi bahaya? Karena mungkin kalau kepada orang tua atau dewasa banyak juga bahayanya. Tapi kalau untuk anak, kan anak masih banyak gizi yang dibutuhin tubuh untuk perkembangan gitu. Biasanya kan orang tua gitu. Tapi ada juga anak-anak yang beberapa kasus, beberapa waktu yang lalu juga cukup besar. Bahkan mungkin dengan usia yang sekian tahun sudah punya bobot sekian puluh kilo. Sangat-sangat tidak ideal gitu untuk proporsinya. Nah ini sebenarnya apa nanti yang bisa mengancam anak-anak dengan obesitas ini? Pertama kan anak-anak itu jadi SDM yang nantinya bakal meneruskan gitu. Kalau misalkan SDM-nya aja nanti 10 sampai 15 tahun itu udah kena kayak penyakit jantung, diabetes itu kan, kayak fatty liver juga, gangguan hormonal, terus mental emosional juga itu kan termasuk karena obesitas itu sendiri. Jadi kalau misalkan untuk bahayanya, misalkan kalau orang tua kan mungkin bisa aja komplikasi dan lain sebagainya. Kalau anak-anak gimana? Apakah juga mungkin kan ada komplikasi juga, atau misalnya fatty liver ya tapi ya. Fatty liver ini berarti kan liver yang di penumpukan iya benar. Nah ini diet apa ya nanti kemudian bisa dilakukan orang tua? Karena kan ada juga anak-anak itu gendut karena obesitas, karena keinginan dia sendiri yang makan luar biasa gitu. Apalagi misalnya anak-anak yang suka manis misalnya. Ini kan juga punya istilahnya manis, suka biskuit, suka tepung, gandum dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini apakah kadang-kadang orang tua tuh ngasihnya tuh pokoknya anaknya doyan deh gitu kan. Nah ini gimana tuh? Bagaimana cara mensiasatinya supaya si anak juga, si orang tua juga nggak terus-terusan untuk meluluskan permintaan anaknya gitu. Dari makanan itu sendiri kan mungkin anaknya suka roti, terus bisa kita ganti dengan roti gandum yang indeks glikemiknya lebih rendah, atau suka makanan yang digoreng atau apa, kita kan bisa kayak ditumis atau diolah gitu. Pokoknya jenis makanannya diganti, yang misalkan indeks glikemiknya tinggi diganti coba yang lebih rendah atau ke medium gitu. Cara pengolahannya juga, jenis makanannya juga, porsinya juga. Kalau untuk nafsu makan anak kan yang bisa kontrol kan anaknya itu sendiri ya. Kalau misalkan kita tapi kalau masih kecil kan belum bisa ngontrol. Maksudnya kayak nafsu makannya meningkat, terus kita nggak boleh ini kan nanti malah jadi nangis atau gimana gitu ya. Porsi kecil, porsi dikit gitu, dengan jenis makanan yang lebih sehat kayak banyak serat, itu kan dapat meningkatkan rasa lapar, mengurangi rasa lapar gitu kan. Meningkatkan rasa kenyang gitu ya. Oke. Nah, tapi kan jenis makanan ini kan katakanlah ini kayaknya permasalahan bukan satu orang aja nih. Banyak orang tua yang punya permasalahan yang sama. Anaknya nggak doyan sayur, nggak doyan buah. Padahal buah dan sayur ini adalah salah satu serat yang cukup menolong untuk bikin tambah kenyang gitu ya, bikin kenyangnya lama gitu kan. Nah ini gimana caranya? Apakah oke, sekarang ada solusinya kok untuk nutrisinya pakai pil ataupun obat ataupun suplemen, tapi kan nggak bikin kenyang. Memang suplemennya nutriennya memang terpenuhi gitu ya, tapi kan nggak bikin kenyang.
Kalau untuk suplemen sendiri kan dari ahli gizi tidak merekomendasikan, itu ranahnya dokter. Cuman kita bisa pakai, kalau serat itu kan ada di agar-agar. Oke, jadi makanan-makanan beda lagi. Jenis makanannya lebih bervariasi. Nanti kan atau dicoba sedikit-sedikit, nanti anak itu kan terbiasa sama rasanya, sama teksturnya. Tapi kalau buah mungkin banyak anak-anak yang suka juga ya, mungkin dengan varian buah yang berbeda gitu ya. Oke. Jadi silakan aja, nih berarti memang untuk menjaga kondisi anak ini memang tergantung kreativitas dari orang tua ya. Iya. Nah, apakah sekarang ini kan juga lagi tren misalnya diet anak-anak dengan berbagai macam. Oh ini pagi kasih ini, siang kasih ini, snack kasih ini, sore kasih ini. Salah satunya mungkin yang paling disukai anak adalah misalnya, oh ini rewel nih, daripada ini anaknya pengen ngunyah, kasih biskuit. Dikasih biskuit bayi misalnya. Dan ini kan biskuit bayi ini kan kandungannya juga macam-macam. Glukosa juga ada, gula juga ada, dan lain sebagainya. Nah ini apakah ada batasan gitu untuk biskuit bayi, biskuit anak yang bisa dikonsumsi seorang anak dalam sehari supaya tidak menimbulkan obes ya? Ada batasan juga, dan itu pentingnya membaca label. Balik lagi ke pembacaan label, situ kan ada keterangan gula dan lain-lain. Kalau misalkan kebutuhan gulanya lebih dari yang seharusnya, itu bisa cuman sehari sekali gitu. Sekali sehari. Iya. Tapi kan ada cemilan-cemilan yang kayaknya baby itu kan banyak cemilan-cemilan untuk anak gitu ya, yang dikasihkan kayaknya bebas aja gitu, kalau nangis atau pengen ngemil, snack untuk baby gitu. Nah ini apakah juga dianjurkan juga atau ada batasan-batasan juga atau gimana? Kalau kemasan gitu kan ada sebenarnya dibatasi, cuman lebih baik kan mengolah sendiri. Cuman kalau misalkan yang ibu-ibunya sibuk atau apa gitu ya, balik lagi konsultasi sama ahli gizi terdekat. Dan memang kalau orang tua sebagai orang tua yang belajarnya otodidak ya, orang tua kan semuanya belajar otodidak ya. Nggak ada sekolah orang tua gitu ya. Ini berarti memang harus melihat seperti apa anak-anaknya ini untuk metabolismenya, kebiasaan anak-anaknya. Oke. Nah, ada yang bilang, oh dia gendut karena dia keturunan soalnya gitu. Nah ini kalau dari genetik sendiri gimana? Kalau genetik sendiri emang ada, cuman pengaruhnya nggak terlalu besar dari pola hidup dan pola asuh. Oke. Kemudian kalau sekarang ini kan tadi Mbak Yuri juga bilang bahwa kurangnya aktivitas pada anak sekarang ini salah satunya disebabkan oleh gadget, gawai. Kayaknya udah bermain nih, tapi bermainnya game, game di handphone. Main sepak bola, tapi sambil duduk. Nah, ini kan berarti kan sama aja gitu. Nah, terus apa dong yang bisa dilakukan orang tua gitu? Misalnya main-main, aduh kalau main-main di jalan takut ketabrak misalnya, atau takut jatuh dan lain sebagainya. Ya udah, yang aman pakai ini aja, simulasi di handphone misalnya. Mau kebut-kebutan apa-apa semuanya di handphone gitu. Padahal ternyata ada efek sampingnya. Jadi geraknya jadi terbatas. Jadi tidak banyak menyebabkan obes juga. Nah, ini sementara kalau main barengan, mungkin anak-anak yang lain juga pada pegang handphone semua. Nah, ini apa yang bisa dilakukan nih untuk nambahin? Ini kayaknya PR semua orang deh sekarang ini deh. Orang tua mau yang orang tua dari balita atau yang sudah dewasa juga kayaknya sama deh kayaknya. PR-nya apa nih? Kan kalau anak itu kan melihat orang tua. Kalau misalkan orang tuanya juga terlalu sering gadget, itu kan pasti anaknya juga ikut gitu. Sebaik orang tua kayak beri contoh aktivitas fisik di rumah juga, atau main bola di halaman rumah ya nggak apa-apa. Yang penting diajak aja anaknya. Terus sama kasih contoh orang tuanya makan sayuran, kan biar nanti anaknya kan mama makan wortel nih, dia juga pengen gitu.
Dan kadang-kadang anak-anak sekarang itu sukanya adalah makanan fancy, fast food misalnya. Itu kan banyak banget. Yang es krim lah, yang ayam goreng lah, yang burger lah, yang apa. Dan ini kayaknya untuk anak-anak pokoknya kayaknya luxury banget kalau udah makan itu tuh udah gitu. Selesai udah. Cukup. Nggak perlu makan yang macam-macam lagi. Nah, ini gimana tuh untuk makanan fast food ini idealnya ataupun sehatnya dikonsumsi anak batasannya seperti apa? Kalau sekali-sekali juga sekali sehari dibatasi. Kalau untuk fast food sendiri itu sebaiknya ya dibatasi. Kalau misalkan lagi kita juga nggak bisa langsung nggak boleh sama sekali gitu kan, pasti nanti anak moodnya langsung down, langsung bete, marah malah sama orang tuanya. Pertama kan dibilangin dulu ini nggak baik, gini-gini boleh, cuman misalkan seminggu sekali, terus nanti lama-lama kita kurangi sampai dia nggak terbiasa dengan fast food. Oke, kemudian ada nggak sih tadi di awal Mbak Yuri sempat bilang ada dampak psikologis, entah itu nanti mungkin si anak ini dibilang wah gendut lu. Kemudian kok aku ngapa-ngapain masih gendut aja ya udahlah gini aja gitu. Misalnya salah satunya adalah kayak bully dari lingkungan kan. Nah ini kalau dipandang dari sisi ahli gizi, kayaknya memang tidak relate ya antara psikologis dan juga ahli gizi. Tapi ada nggak makanan-makanan yang memang untuk menambah mood ataupun bikin happy supaya orang nggak depresi dan lain sebagainya gitu? Gula itu bisa meningkatkan kadar happy dan orang, cuman setelah selesai konsumsi gula 1 jam kemudian itu moodnya berubah lagi gitu. Oke. Mau cerita sedikit, saya punya saudara juga itu SD kelas 3. Dulu kan gendut, terus karena dibully terus dia jadi nggak mau makan, pengen kurus. Lah kenapa dikatain gendut gitu kan? Nggak apa-apa, makan aja, cuman dikurangi atau nggak jenisnya diiniin. Nggak mau, dia jadi nggak makan tuh seharian tuh nggak makan. Berdampak ke belajarnya, jadi sering pusing. Kalau cewek kan nanti takutnya anemia gitu, tambah anemia gitu. Jadi diinin aja pelan-pelan, makan gak apa-apa, cuman porsinya sedikit, terus jenisnya tambahin sayur. Jadi kan dia mulai mengikuti gitu. Sekarang udah ideal. Sudah ideal lagi. Waduh. Udah percaya diri. Sudah percaya diri karena memang itu tadi bully ataupun kondisi fisik dari kecil ini memang punya pengaruh yang cukup besar ya untuk kepercayaan diri di masa depan, untuk kesehatan di masa depan gitu ya. Oke. Nah, kalau pernah dengar nggak sih untuk anak-anak yang bau tangan, yang sukanya digendong, nggak mau dilepas. Nah ini pun kan juga berarti kan kalau digendong itu kan yang gerak yang gendong ya, anaknya kan nggak gerak. Nah ini supaya si anak ini gerak, turun dari gendong bisa, jadi dia nggak mager gitu loh. Nah ini ada nggak tipsnya dari ahli gizi? Kalau pertama kan dipaksa juga nangis gitu kan, pasti neneknya gitu yang langsung minta gendong, langsung digendong. Biasanya kalau cucu pertama tuh, cucu pertama menduduki tahta tertinggi, nangis dikit gendong, melek dikit gendong gitu ya, semuanya pengen gendong gitu. Itu kan misalkan sebagai ibu, nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa kan, biar mengekspresikan emosionalnya sama dia gerak juga kan. Cuman yang ibunya ini atau neneknya kan kasihan gitu ya. Dibilangin dulu pertama sama neneknya, ini harus ini nanti takutnya obesitas, kasihan malah nanti pas gedenya nggak bisa bergerak bebas gitu karena kegendutan gitu kan. Mungkin nanti juga terbiasa, nanti dilepas nangis, anaknya juga malah nggak mau digendong lagi gitu. Oke. Nah ada yang bilang Mbak Yuri, mungkin banyak yang diet gula gitu ya. Anakku jangan dikasih gula dong, ntar gak mau diem dia. Atau anakku ini dong, jangan kebanyakan gula, diabetes ntar.
semuanya gula. Tapi saya pernah dengar bahwa makanan yang salty ataupun yang garam ini pun juga punya efek yang tidak kalah bahaya nih untuk obesitas ataupun untuk kondisi seseorang. Nah, ini sebenarnya apa sih gula dan garam ini positif negatifnya apa nih untuk kesehatan? Kan yang GGL itu kan dibatasi gula, garam dan minyak dan lemak. Itu kan dibatasi. Kebanyakan gula itu bisa ke resistensi insulin, kebanyakan garam juga bisa ke gangguan kardiovaskuler. Kayak di Jakarta itu ada penelitian di SMA banyak umur 15 sampai 16 tahun itu udah hipertensi. Wah, belasan tahun udah hipertensi. Karena kan pola hidupnya yang junk food, asin-asin, manis gitu. Waduh, bahaya juga ya. Gitu. Bahaya juga ya. Tapi ada juga yang gini, pro dan kontra nih. Kalau mau ngurangin, gak usah sarapan deh. Atau lo justru harus sarapan nih. Kan ada yang gitu ya, pro dan kontra. Aku gak biasa sarapan. Kalau sarapan jadi mules. Tapi ada juga yang lo mau gak mau harus sarapan untuk tambah ini supaya berat badan juga ideal juga gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dari ahli gizi memandang keberadaan sarapan ini seperti apa? Kalau untuk anak sekolah yang menyerap kayak kita butuh konsentrasi atau apa itu dianjurkan untuk sarapan karena kan kalau misalkan sarapan yang jenisnya protein biar nanti dia terpecahnya lebih lama, terus konsentrasinya juga lebih lama gitu. Kalau misalkan sarapan yang jenisnya karbohidrat itu kan dia nanti 1 jam itu jadi ngantuk gitu, kurang konsentrasi. Oke. Jadi dianjurkan untuk sarapan. Tapi kan itu tadi, makanya kalau misalkan sarapan tuh terus nanti nggak enak perutnya, mulus-mulus dan lain sebagainya. Tapi untuk anak-anak sekolah dan lain sebagainya mungkin memang diwajibkan untuk sarapan sebenarnya ya, dianjurkan. Apakah ada efeknya untuk berat badan juga sarapan? Ada. Kan kalau misalkan kita terbiasa sarapan, jadi insulin itu kan pas keluar ada makanan yang diserap insulin. Kalau misalkan nggak ada, terus nanti makan siang makannya banyak gitu kan, jadi resistensi insulin. Jadi insulinnya tuh keluar tapi nggak ada makanan, atau dia keluar tapi makanannya terlalu banyak gitu. Dimasukkan insulinnya masukkan ke dalam sel darah itu. Jadi peningkatan kadar glukosa. Oke. Apakah itu juga makan nggak teratur juga punya pengaruh yang signifikan kepada si insulin ini? Karena kan kalau tadi misalnya ada Mbak Yodi menjelaskan kalau pagi ada yang diserap, ini berarti nanti insulinnya bisa bekerja dengan baik kan ya. Kalau misalkan pagi nggak sarapan, siang baru makan siang, ini berarti nanti ada insulin yang istilahnya yang paginya nggak ada makanan yang keserap, tapi pas siangnya terlalu banyak gitu. Nah, ini berarti kan sebenarnya insulin ini punya jam teratur gitu ya untuk penyerapan nutrisinya. Nah, bagaimanakah dengan orang-orang yang atau anak-anak yang mungkin punya jadwal makan yang tidak teratur? Kan ada juga anak yang susah makan. Tadi udah makan belum? Udah sedikit. Udah makan siang belum? Belum. Udah makan, mungkin makan sore dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dengan keteraturan jam makan ini sendiri untuk pengaruhnya ke obesitas ataupun ke berat badan apa nih, Mbak? Pengaruhnya nanti dia lebih obesitas. Nah, itu yang tadi resistensi insulin itu nanti kenaikan kadar glukosa dalam darah. Nah, jadi mungkin sebulan 2 bulan gitu nanti kita bisa lihatnya 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi nggak dilihat pas itu gitu. Kita lihat 20 tahun, 15 efek tahun. Jangka panjang ya. Efek jangka panjang. Dan mungkin juga dengan obesitas, kalau lihat beberapa kasus obesitas kepada anak, ini pertumbuhan juga jadi terganggu ya. Susah jalan, susah beraktivitas, bahkan ada yang kemarin tuh yang terakhir sampai berapa ratus kilo tuh. Yang 300 itu yang meninggal. Tapi itu kan yang meninggal itu udah dewasa ya. Ada juga anak-anak yang kalau nggak salah dulu Arya itu sampai
200 sekian, kemudian dihandle oleh Adirai untuk dijaga dan juga untuk diarahkan gitu ya. Sekarang sudah mulai turun. Dan memang harus dan ini pun juga kan termasuk juga anak-anak ya, masih di bawah 20 tahun kan. Masih di bawah 18 tahun. Jadi kalau nggak salah 12-13 tahun ya. SMP ya. SMP. Dan memang butuh butuh ketelatenan. Bener. Apalagi untuk Sobat Selopos yang mungkin sekarang ini anaknya berat badan obes untuk anak ini sampai berapa minimal berapa kilo bisa dianggap obes? Misalnya katakanlah kalau untuk anak sekarang ini usia SMA lah, misalkan SMA dengan 160 kilo. Kalau untuk kok 160 kilo? 160 cm tingginya. Nah, ini maksimal ataupun sudah dikatakan obes kalau sudah mulai berapa kilo? Kalau untuk pengukuran status gizi kita kan ada pengukuran IMT, itu yang berat badan per tinggi badan. Nanti kalau misalkan IMT-nya di atas 25 kilo per kilogram berat badan, itu masuk kategori overweight. Kalau di bawah 20 itu masuk ke kurus. Jadi untuk mengukur IMT dari seseorang ini memang harus ke ahli gizi, harus dihitung secara pasti untuk mengetahui kadar-kadar lemak dan tubuh kita gitu ya. Kalau misalkan orang biasa gitu, orang awam bisa, cuman kalau lebih mau ke dietnya dan lain-lain itu bisa ke ahli gizi. Oke. Dan memang keberadaan ahli gizi sendiri mungkin ada juga, nggak usah ke ahli gizi soalnya saya udah belajar terkait dengan ini tuh banyak banget. Tapi bedanya ditata sendiri mungkin. Saya tuh udah menggeluti masalah gizi ini udah lama, tapi dia tidak mempunyai pendidikan ahli gizi. Bedanya dengan ahli gizi apa nih, Mbak? Kalau ahli gizi kan kita kasih statement sesuai dengan keadaan, terus nanti kita kontrol. Kalau misalkan itu kita tanya mau kira-kira mau turun berapa kilo gitu kan. Terus nanti kita bikin program sebulannya itu berapa, terus aktivitasnya apa aja, kan sesuai dengan kayak kemampuan, umur juga. Kalau misalkan di atas 50 tahun terus lihat di YouTube gitu, aktivitasnya tuh terlalu high kan, itu bisa merusak juga sendi, bisa kram atau apa gitu kan, nggak sesuai. Oke, jadi tetap untuk amannya, untuk kesehatannya, kondusivitas badan kita sendiri, kita bisa dengan ahli gizi ya. Begitupun juga kalau Sobat Selopos punya anak-anak yang anak saya ini udah mulai remaja nih, nggak turun-turun. Kalau dulu kecilnya lucu, sekarang kok enggak gitu. Sekarang waktunya ke ahli gizi. Untuk kalau Sobat Selopos belum bisa menghandle sendiri anak-anak ataupun putra-putri Anda untuk menurunkan berat badan atau masih dalam mode overweight, obes, silakan bisa langsung ke ahli gizi. Gimana di mana sih ahli gizi ataupun persagi ini? Ini atau kan, di setiap rumah sakit ada atau gimana? Di setiap rumah sakit ada, puskesmas ada. Sekarang konsul online juga ada. Oh gitu, boleh di-share dong konsul online-nya gimana caranya? Ada aplikasi namanya ini. Aplikasi bisa langsung di-download di Play Store. Apa nih namanya? Ini diet Tanya ahli gizi. Jadi Sobat Selopos bisa nih. Apalagi nanti bukan cuma anak-anak nih, dewasa juga bisa ya? Ya. Oke. Nanti kita lanjutin lagi untuk obrolan kita hari ini. Jadi untuk Sobat Selopos tetaplah bersama kami di 103 Radio Selopos Beyond Information.
Ya, Sobat Selopos, saya Nur Atmaja masih menemani Sobat Selopos tentunya dalam Bincang Gizi bersama dengan Persagi. Ada Mbak Yuri yang masih ngobrol bersama saya sore hari ini. Mbak Yuri, kalau boleh di-share pengalaman-pengalaman apa aja menangani anak yang obesitas dengan solusinya misalnya. Beberapa kali ada pasien ke rumah sakit kita dengan obesitas itu disertai penyakit infeksi. Oke. Usia berapa nih? Usia 12 sampai 15. Masih remaja ya? Remaja. Karena obesitasnya, dokter sendiri kan bilang kayak kegemukan itu menghambat, jadi kayak komorbid. Komorbid ya. Jadi mempersulit kesembuhan, apalagi itu kan dengan penyakit infeksi yang kayak TBC gitu. Kita di situ gimana caranya itu biar kan, karena kalau infeksi itu kan butuh protein yang tinggi, biar dia tuh nggak mengambil zat protein dalam tubuh. Terus kita fokusnya untuk penurunan berat badannya dengan atur pola makan. Terus kita juga dampingi gitu sampai ke rumah. Kita tanya, bisa kan ada konsul online via WA. Nah selanjutnya kita dampingi, kita apa konsultasi atau gimana? Kita pantau. Oke. Kita pantau. Setelah itu ini kemarin kapan udah lama itu balik lagi udah turun. Oke, jadi kayak pantauan ya, dipantau. Kemudian kalau konsultasi kesehatan di ahli gizi itu ada, misalnya kan kalau sekarang ini dokter atau ahli gizi yang lain tuh, saya mau diet dengan menurunkan berat badan sekian, saya nanti dikasih menu-menu harian, harus begini berapa gram dan sebagainya. Kalau ahli gizi gimana sih? Ataukah memang terserah, silakan aja yang enak yang mana, yang sesuaikan sama usianya. Gimana sih kalau untuk kalau gizi? Di ahli gizi itu ini jenisnya, jenis makanannya, jamnya kayak diabetes gitu kan, 3J, jenis, jam, sama jumlah. Itu harus sesuai. Terus kalau cek kesehatan berkala itu kayak di rumah sakit kita ada di setiap Car Free Day, 2 minggu sebulan 2 kali itu ada cek kesehatan gratis. Jadi kayak bisa cek tensi, gula darah gitu. Oke, itu di CFD gitu ya. Oke. Nah, kalau Mbak Yuri, kalau untuk anak dengan obes, ini olahraga yang paling cocok apa? Anak umur mungkin remaja kali ya. Remaja. Atau misalkan Mbak Yuri punya rumus nih, anak 0 sampai dengan anak-anak tuh di bawah 12 tahun harusnya dengan intensitas sekian. Anak remaja sampai dengan dewasa 18 tahun dengan intensitas sekian. Ada rumusnya nggak sebenarnya? Kalau anak itu ini minimal 30 menit itu kita melakukan aktivitas. Varian olahraganya apa? Kalau untuk anak-anak kan nggak bisa berat, jadi ya selagi dia happy, selagi dia banyak gerak, itu kita ikutin anaknya. Gitu. Kalau misalkan di push, itu takutnya nanti malah nangis, terus dia trauma. Gitu. Oke, itu kalau anak-anak. Kalau remaja? Kalau remaja sama, untuk yang biasanya nggak olahraga, kita coba dulu 30 menit, terus dinaikkan jadi 1 jam, terus sesuai kemampuannya dia, kayak misalkan main bola, terus berenang, atau jogging biasa. Intensitas berapa kali dalam seminggu? Kalau minimal idealnya itu 3 kali. 3 kali. Apapun olahraganya, apapun jenisnya, kalau untuk remaja paling tidak 3 kali dalam seminggu. Dengan setiap durasi 30 menit. 30 menit dalam sekali sesi gitu ya. Minimal itulah ya. Supaya tetap bisa sehat. Menjaga kebugaran. Tapi untuk anak-anak apakah setiap hari? Kan anak-anak jadwalnya kan bisa aja sekolah, lari-lari di sekolah. Apakah dengan aktivitas yang ada lari-lari di sekolah ataupun main dengan teman,
ini apakah juga masih harus ditambah olahraga lagi atau dengan varian bermain yang lebih mengundang ataupun lebih menggunakan fisik gitu? Kalau anak-anak sendiri ya itu tadi varian bermain itu lari-lari di sekolah juga termasuk dalam aktivitas fisik. Nanti kan di rumah juga dia kan main sama temennya atau nanti pokoknya dia lupa sama gadget gitu. Yang penting ada aktivitas kayak memindahkan apa barang-barang gitu. Beliin garam dong di warung depan gitu. Itu juga aktivitas fisik ya. Iya. Dimanfaatkan. Tolong dong ambilin minum di galon depan atau gimana gitu. Itu juga merupakan salah satu ya. Iya. Ambilin tas mama deh di atas gitu. Naik tangga gitu. Naik tangga turun tangga. Oke. Meskipun seakan-akan itu ada disuruh-suruh tapi itu sebenarnya adalah salah satu aktivitas untuk aktivitas fisik bagi anak gitu ya. Nah itu kalau dilakukan sering kayaknya juga bisa turun juga ya. Cuma anaknya jadi bete pasti ya. Disuruh mulu gitu. Oke, dan tentunya untuk Sobat Salopas yang sekarang masih punya PR, anaknya masih ada yang obes ataupun Anda sendiri juga merasakan bahwa iya nih kayaknya obes gitu ya. Mungkin dengan menambah aktivitas fisik ini bisa menjadi solusinya ya. Oke, baik. Mbak Yuri, terima kasih sekali waktunya ya. Dan semoga saja bermanfaat untuk Sobat Solopos yang hari ini juga masih mempunyai permasalahan terkait dengan obesitas pada anak inat. Anak yang masih kecil, gemoy, gendut itu memang lucu, tapi jangan sampai diabaikan bahwa ada bahaya kesehatan yang mengancam bagi mereka-mereka yang anak-anak dengan obesitas. Oke, saya Nur Atmaja menuntaskan bincang sore bersama dengan Persagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Saya Nur Atmaja undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.